Record ya, Bapak Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar nih? Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Ya, senang sekali nih malam hari ini. Wah, nampak muka-muka yang segar gitu ya, dan mungkin ada beberapa juga yang saya baru pertama kali melihat gitu ya. Malam hari ini kita kembali lagi dalam acara rutin kita ya. Sebenarnya sudah berjalan hampir setahun gitu ya, bersama Prof. Kita sharing, bersilaturahmi tentang bisnis, dan mungkin ada kenalan yang lama tidak bertemu, akhirnya bertemu lagi di sini ya gitu ya. Tapi intinya kita bersilaturahmi dan bagaimana kita saling memajukan ekonomi sesama saudara ini gitu ya. Kita at least kalaupun bukan saudara seagama, kita mungkin saudara sebangsa dan setanah air gitu. Nah, dengan semangat itu kita saling membantu, bahu-membahu, apalagi kita tahu kondisi sekarang bukan hanya tadi ya, sudah yang tadinya kita udah sempat pandemi mulai menurun lagi gitu ya. Tadi ada berita juga Omikron ini semakin cepat ya, tapi semoga tidak seperti walaupun banyak berdampak, tapi efeknya atau dampaknya tidak seperti kemarin di Juli mungkin ya, pertengahan Juli itu yang betul-betul kita mendengar kabar duka itu sebegitu seringnya gitu ya, baik bahkan di WA grup terdekat kita gitu ya. Nah, kita saling mendoakan juga semoga wabah ini segera berlalu, dan semoga kita bisa banyak mengambil hikmah dan pelajaran atas apa yang menimpa kita. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, sama-sama kita berdoa dulu. Semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan lancar, baik, penuh manfaat, dan juga penuh keberkahan di antara sesama kita ya. Sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, amin. Sebelum mulai saya mau izin Prof nyapa dulu, nih ada beberapa muka yang baru saya kenal ya, Pak Ahmad Bantul Jogja, Pak Ahmadi ya. Assalamualaikum Pak Ahmadi, salam kenal. Salam kenal ya. Ada Alfonsius, Mas Alfonsius. Halo Mas Alfonsius. Halo Mas. Nah, ini serta MBK ya Mas ya, Mas Alfonsius ya. Iya Mas. Oke, semoga bisa bermanfaat tidak hanya buat perkuliahannya tapi juga buat skill bisnisnya di kedepan hari ya, Mas Alfonso. Ada juga ya, Pak Wawan. Assalamualaikum Pak Wawan. Halo, selamat malam Pak Wawan. Assalamualaikum Mas Endar. Waalaikumsalam. Baru ketemu Prof beberapa hari lalu ya Prof. Sehat. Alhamdulillah. Oh, Pak Wawan. Untung ngebuka kamera, karena kalau nggak saya mengiranya Pak Wawan. Pak Wawan Bintoresto nih. Oh iya, karena sama ya. Oke. Salam kenal Pak Wawan. Tinggal di mana Pak Wawan? Purwokerto, ya. Dekat dengan putranya Prof. Purwokerto ya. Iya. Siap. Oke, baik. Semoga bisa terjalin silaturahmi ya, Pak Wawan dan Pak Ahmad yang baru. Ada Pak Sony JK, Mas Diki, Mas Mulyadi, Mbak Fatimah, Mbak Tika, Mbak Harsari, terusnya Pak Irfan, ada Mbak Firga dan Ibu, Mas Syafiq, terus ada Mas Rifki, Mas Helmi, Pak Satrio, Mbak Fat, dan Bala Kasyafani, siapa ya? Nah juga ya, salam kenal yang dan salam sehat selalu ya, Bapak Ibu. Ada Mbak Ita juga, Mbak Dr. Ardan.
Assalamualaikum semua, selamat malam. Oke. Ya, luar biasa ya, setelah kita melewati siang hari dengan penuh kegiatan gitu ya, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, kembali lagi berkumpul untuk bagaimana mengoptimalkan waktu kita biar bisa lebih manfaat gitu ya, belajar lagi gitu. Saya selalu salut sama orang-orang yang banyak meluangkan waktunya bukan hanya buat bekerja tapi juga untuk menimba ilmu ya, terus belajar gitu. Karena apalagi di zaman sekarang gitu ya, banyak pekerjaan-pekerjaan atau ilmu-ilmu yang bahasanya itu kalau bahasa anak Jaksel sekarang obsolete ya, sudah tertinggal gitu ya. Dan kita harus belajar skill-skill baru gitu ya. Ada orang yang sudah lama gitu ya, dulu rame gitu ya, makin lama kok makin sepi, nggak tahu ya. Apa yang berubah? Ternyata dia tertinggal oleh zaman yang kalau Bapak Ibu pernah main ke Tanah Abang ya, saya kalau main ke Tanah Abang tuh saya kadang ke lantai 6 tuh ini toko di Tanah Abang, tapi jualannya khusus online semua itu di lantai 6. Tanah Abang kalau nggak ngikutin untuk online pun bisa ketinggalan gitu ya. Mas Hendar, Baik, boleh oh ya? tolong jadikan co-host biar bisa mute yang iya. Baik. Oke, Mbak Fat. Terima kasih. Oke, kalau gitu saya sapa Prof dulu. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doakan Prof agar sehat selalu, biar semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari adanya Prof dan semoga kita bisa terinspirasi agar selalu nggak mau kalah nih sama semangat dan integritasnya Prof ya di usianya beliau sekarang dan selalu berusaha untuk memberi manfaat. Semoga kelak saya pribadi ingin juga seperti Prof gitu banyak bisa memberi manfaat dengan Allah udah ngasih contoh di depan mata saya gitu ya. Oke, hari ini kita akan ngebahas pilihan-pilihan tentang bagaimana bisnis itu dimulai, terus apa aja sih pilihan bisnis yang bisa kita lakukan, dan nanti juga akan ada sharing gitu ya dari beberapa teman kita terkait bisnis yang sudah dilakukan, termasuk juga saya nanti izin sharing sedikit gitu ya, hal yang sedang saya coba lakukan gitu ya terkait dengan usaha yang mulai saya jalankan gitu. Baik, tanpa berlama waktu lagi, Prof, sudah siap, Prof? Ya, siap. Oke, baik. Dan Pak, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita seperti biasa ada tamu. Kalau Pak Rahim rajin biasanya. Pak Rahim adalah seorang konsultan bisnis dari suatu perusahaan internasional. Sekarang sudah pensiun dan banyak mengajar dalam hal branding. Nanti sedikit barangkali akan menyinggung juga mengenai brand. Kemudian ini ada Pak Wawan, saya baru ketemu beliau di Purwokerto hari Jumat yang lalu, dan saya banyak belajar dari pengalaman beliau, dan mudah-mudahan usaha beliau yang sekarang ini, kalau nggak salah ada sekitar 4, yaitu pizza, kemudian ada burger, kemudian ada nasi kotak, dan juga semacam fried chicken tetapi dengan sambal kacang, dan sambal kacangnya lumayan, ada dari yang derajat ringan sampai yang pedas sekali, yang biasanya mungkin cocok buat selera-selera anak muda sekarang. Nanti kita akan dengar juga. Jadi saya sendiri mungkin tidak akan terlalu lama, pendek saja.
Boleh slide-nya Pak Hendar. Jadi sambil menunggu saya cerita dulu zaman saya mahasiswa. Saya masuk kedokteran itu tahun 1963. Pak Rahim belakangan ya dari saya. 1963. Dan kuliah tingkat satunya itu gabung. Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi jadi satu. Dan kuliahnya itu sekarang di aula yang sekarang udah jadi gedung IMERI itu. Kuliah dimulai jam 7 pagi. Kalau menurut jam sekarang itu adalah jam 6. Karena waktu kita pernah dicocokkan, dimajukan sekitar 1 jam. Jadi pukul 6 pagi kuliah dimulai. Rumah saya kira-kira 5 kilo dari Salemba, naik sepeda. Biasanya 5:30 sudah sampai. Kemudian kita menunggu di luar. Ruang kuliah belum dibuka. Biasanya akan dibuka dulu adalah jendela. Begitu jendela dibuka oleh petugas, kita lompat dari jendela untuk masuk. Kenapa? Mencari tempat berebut di baris paling depan, baris pertama dan kedua. Kenapa harus begitu? Karena kita mahasiswa ada sekitar kedokteran 200-an, kedokteran gigi 100, jadi 300 orang. Tidak memakai mikrofon, jadi dosennya bicara biasa, menulisnya pakai kapur di papan tulis, seperti waktu SMU atau SD dulu. Jadi biasanya setelah baris ketiga itu nggak dengar apa-apa, dan juga nggak bisa lihat tulisan dari dosen. Jadi kita berebut, taruh tas supaya mejanya jangan kursinya nggak diambil orang lain. Kemudian boleh mau keluar sebentar sambil nunggu waktu kuliah. Itulah yang terjadi, semangat dari mahasiswa untuk kuliah. Saya nggak tahu sekarang nih, Firza, sekarang kamu kuliah berebut atau suka telat nih, Firza? Iya, Prof. Sekarang Kamu datang kuliah itu lebih cepat atau lebih terlambat dibandingkan dosennya? Iya. Izin jawab, Prof. Selamat malam semuanya. Untuk saya kuliah, saya lebih cepat, Prof, dari dosennya. Saya suka duduk di depan, jadi bisa lebih dengar, dan biasanya yang bangku depan itu lebih dikenal oleh dosennya gitu, Prof. Untuk kuliahnya. Iya. Ya, karena banyak juga mahasiswa yang datangnya justru lebih lambat dari dosennya. Iya, Prof. Yang saya mau ceritakan adalah, kalau kita kuliah di kedokteran itu waktu penting sekali. Kalau kita terlambat beberapa menit, sudah hilang mata pelajaran. Karena itu teman saya itu di tasnya, itu isinya adalah ballpoint, penghapus, pensil, pokoknya alat-alat notes, kertas. Jadi siapa yang ketinggalan, entah itu penghapus atau ballpoint, itu tidak, atau pensil, karena kadang-kadang kita harus menggambar di kedokteran, itu tidak akan mungkin keluar dari ruangan, beli-beli itu nggak mungkin. Karena itu dia memanfaatkan situasi itu, dia bawa dagangan ke kelas. Jadi kalau tiba-tiba saya ingat, waduh, saya nggak bawa penghapus nih, cari dia aja, beli penghapus dari dia. Jadi dia menjadi toko berjalan buat kita. Ya, kemudian memang ada bursa buku mahasiswa yang besar, tetapi dia adalah toko berjalan. Dan kemudian setelah jadi dokter, dia menjadi dokter yang baik, tapi sekaligus juga punya perusahaan import buku-buku ya, terutama buku-buku kedokteran. Jadi kebiasaannya berdagang waktu mahasiswa itu dikembangkan terus sampai jadi dokter. Saya sendiri mengajar kimia pada anak-anak SMA. Lalu tingkat 3 saya sudah jadi asisten dosen. Sekarang nggak bisa. Asisten dosen itu minimal S2 sekarang. Dosen S2, asisten dosen ya boleh S1. Jadi begitulah kehidupan kami dulu. Jadi meskipun
biaya kuliah murah, kita nggak jarang jajan, tetapi berusaha untuk punya penghasilan. Nah, tentu teman-teman mahasiswa yang ikut sekarang ini juga ingin bagaimana sih supaya bisa punya penghasilan, bisnis apa yang cocok pada waktu mahasiswa ini. Karena slide mahasiswa kan mesti belajar, mesti ujian, macam-macam sehingga waktunya tentu terbatas. Slide. Nah, kalau kita lihat susunan keluarga, ada suami, ada istri, ada anak-anak yang paling besar, ada adiknya, bahkan di rumah kadang-kadang ada lagi mertua, lebih dari 5 orang dalam satu rumah, maka kalau hanya yang mencari uang suami saja, maka bebannya akan menjadi sangat berat. Karena penghasilan yang dia peroleh itu dipakai oleh istrinya, oleh anak-anaknya, oleh adik kakaknya, bahkan mertuanya. Karena itulah biasanya di Indonesia itu satu orang pencari nafkah memikul 4 anggota keluarga. Ini sekarang oleh pemerintah diusahakan lebih banyak anggota keluarga yang punya pendapatan. Mungkin salah satunya adalah Anda yang menjadi mungkin anak yang sudah besar. Slide berikut. Nah, meringankan beban pencari pendapatan ini, artinya di keluarga itu lebih banyak yang mencari pendapatan. Kalau dulu biasanya suami, sekarang istri juga biasanya mencari uang. Mungkin anak yang paling besar juga. Atau meningkatkan pendapatannya. Kalau sekarang dapat ya 1.000, misalkan menjadi 2.000 dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Slide berikut. Nah, sebagai mahasiswa, Anda bisa menjadi calon pebisnis. Kenapa? Kita kan sudah berkali-kali membahas bahwa untuk jadi wirausaha atau jadi pebisnis, yang paling penting itu adalah mindset. Mindset, sikap hidup yang mau berusaha keras, berani mengambil keputusan setelah perhitungan yang matang, dan berani jatuh bangun untuk keberhasilan jangka panjang. Dan mahasiswa biasanya, usia mahasiswa itu usia yang mudah untuk menerima pendapat-pendapat baru, termasuk menjadi seorang wirausaha. Lalu mahasiswa itu punya networking, dia punya teman kuliah, dia punya alumni SMU, dia punya teman di pemukiman, dia punya teman sepak bola, sepeda, dan sebagainya. Dan yang juga penting sekarang ini, mahasiswa itu mempunyai keterampilan menguasai gadget yang bisa dimanfaatkan untuk bisnis. Slide berikut. Nah, bagaimana kita bisa punya modal permulaan? Nah, ini memang susah ya, karena pada umumnya mungkin uang yang ada pada kita, entah itu pembelian orang tua atau penghasilan, itu pas-pasan. Padahal rumusnya adalah harus ditabungkan minimal 10%. Kalau tabungan yang mencukupi, tetapi tidak mungkin untuk usaha sendiri, ikutlah dalam bisnis yang sudah berjalan, yang sudah lancar. Makin lama makin besar, tadinya ikutan, sekarang belajar bisnis mandiri. Memulai bisnis baru. Ya. Barangkali masih ingat ya, ada kuadran 4, yaitu employee dan self-employed, kemudian bisnis dan investor. 95% orang berada di kuadran kiri, jadi karyawan atau punya usaha tapi karyawannya dia sendiri, sedangkan uang yang beredar di situ hanya 5%. Sedangkan di kuadran kanan, orang-orang pebisnis dan investor, jumlahnya hanya 5% dari orang yang banyak itu,
dan uang yang beredar 95%. Jadi kalau mencari uang, bergeraklah ke kuadran kanan. Slide berikut. Nah, jadi kalau teman-teman mahasiswa akan mulai bisnis, siap dengan perubahan. Perubahan dari nggak punya bisnis menjadi ingin punya bisnis. Dari kuliah saja ditambah dengan bisnis. Nanti kalau udah selesai, dari kerja ditambah bisnis, atau kalau bisnisnya udah kuat dari kerja berubah menjadi bisnis penuh. Slide berikut. Nah, apa yang paling penting? Ya, barangkali banyak yang sudah tahu jawabannya. Karena banyak orang bilang, saya nggak bisa bisnis, nggak ada modal, nggak punya lokasi yang bagus, nggak punya produk yang bagus, saya nggak ada tukang masaknya, saya nggak tahu bagaimana memasarkannya. Padahal yang paling penting adalah mindset. Kalau mindset bisnis ini sudah dipunyai, maka keterampilan dan tantangan-tantangan ini biasanya bisa diatasi. Slide berikut. Tapi banyak orang takut berbisnis. Bahkan orang tua zaman sekarang juga masih kalau cari mantu lebih suka yang punya gelar daripada pebisnis. Padahal jangan-jangan gajinya yang punya gelar itu tidak ada 1/100 dari pendapatan pebisnis. Kenapa? Karena sering-sering dianggap kurang gengsi. Lalu kalau berbisnis takut rugi, takut gagal, takut ditipu, malu, tidak tahu caranya. Memang ini adalah pada tahap permulaan. Tapi kalau kita ikuti jalan orang yang sudah berhasil, biasanya ini bisa diatasi. Slide berikut. Nah, banyak anjuran mengatakan, jangan meminjam uang untuk modal. Jadi, ini saya belajar dari teman saya Adi. Kita jangan meminjamkan uang pada orang yang butuh makan. Karena dia bukan untuk dipinjami uang. Dia harusnya diberi uang untuk makan. Jadi jangan sampai dia berhutang untuk makan. Jadi orang yang fakir itu dia punya hak untuk makan dan kita orang yang punya itu punya kewajiban untuk. Jadi jangan meminjami orang pada orang miskin untuk makan sehari-hari. Itu kejam. Kita harus memberi. Tapi kalau dia mau dagang dan dia sudah bisa makan, itu boleh kita pinjami, itu tanpa bunga. Nah, hendaknya sebelum kita mau meminjami, kita tahu dulu rencana bisnisnya apa. Ya, apakah memang kira-kira akan berkembang dan sebagainya. Dan jangan terlalu besar dulu modalnya. Slide berikutnya. Ini bisnis-bisnis yang bisa. Ini banyak sekali kuliner. Nanti saya akan minta tolong Pak Wawan menceritakan tentang kuliner-kuliner yang diproduksi. Kemudian juga ada makanan diet, makanan untuk penyakit tertentu, fashion, alas kaki, guru privat. Saya baru dapat WA dari Noval. Noval mahasiswa kedokteran di Kuba, di Havana, yang sekarang sudah tingkat 5 barangkali, sudah semester 10. Dia bilang dia baru selesai ujian kebidanan dan lulus dengan baik. Sebentar lagi akan masuk anak. Dan Noval ini mahasiswa yang beda sama sekali dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Kenapa? Dia sekolah di luar negeri bersama dengan ribuan mahasiswa lain dari puluhan negara di Kuba. Mahasiswa lain itu pada umumnya mendapat uang dari orang tuanya, entah setiap 6 bulan atau setiap tahun. Tapi Noval
itu justru bisa kirim uang ke orang tua. Aneh ya? Kok bisa? Ngapain dia di Kuba kok bisa kirim uang? Ternyata Noval ini adalah lulusan pesantren di Noval di Sukabumi ya, Fatimah. Di Jampang, Prof. Ya, Ya. satu desa di Sukabumi. Dia bekerja sebagai karena dia lulusan pesantren, dia itu membantu-bantu di masjid sebagai salah satu bilal. Tidak selalu dia bilalnya, tapi salah satu bilal. Dan bahkan pada waktu imam masjid di Havana itu dibangun oleh Turki, dia mengontrak satu imam dari Mesir cuti, maka pengganti imamnya adalah Noval. Dia berbahasa Spanyol dengan bagus, berbahasa Arab dengan bagus, dia bisa khotbah pada hari Jumat, bahkan dia juga mengajar buat orang-orang yang ingin tahu sedikit tentang fikih dan sebagainya. Dan dia mengepalai pemandian jenazah di Masjid Raya di Havana. Satu-satunya yang bertugas sebagai kepala, kalau ada orang muslim meninggal yang memandikan kepalanya adalah dia. Jadi dia dapat honor sebagai bilal, dia dapat honor kalau dia menjadi imam, kemudian memandikan jenazah, dan uangnya dikumpul-kumpul bisa mengirim ke orang tuanya di desa di Jampang. Jadi ini satu keterampilan yang memang dia perolehnya dalam waktu panjang ya. Sejak SD, SMP, SMU dia sudah belajar tentang agama, tetapi dia bisa manfaatkannya di negara non-muslim dan di luar negeri. Nah, itulah barangkali contoh-contoh. Dan nanti kita mungkin minta tolong Pak Wawan menceritakan makanan-makanan untuk milenial yang sedang dibuat oleh Pak Wawan, dan barangkali bisa nyambung dengan kita sebagian mahasiswa yang ada di sini. Slide berikut. Ya, menentukan pasar ya. Jadi kita lihat Noval itu di kota berbahasa Spanyol, di Kuba sana dia bisa dapat pasar justru adalah komunitas muslim yang berkumpul di Masjid Raya di Havana. Slide berikut. Slide berikut. Nah, ini sudah sering kita bahas bahwa untuk berbisnis itu kita harus melewati beberapa tahap, mulai dari sibuk dan rugi, sibuknya kurang, ruginya menurun, sudah efisien mulai untung, kerja lebih ringan, untungnya lebih banyak, kemudian buka cabang dan waralaba. Slide berikut. Nah, siapa kalau kita ingin berteman bisnis, apakah keluarga atau dengan orang lain? Dengan keluarga boleh, dengan orang lain boleh. Hanya saja kalau mau memulai bisnis harus jelas. Karena sering terjadi setelah jadi besar nanti, apalagi dengan keluarga, kalau tidak jelas permulaannya, maka sulit membagi keuntungannya. Dan bisa timbul keretakan di antara keluarga. Uang yang akan dicari, tapi keretakan yang timbul. Slide berikut. Nah, bagi mahasiswa yang orang tuanya punya bisnis, juga tidak selalu mudah untuk meneruskannya. Karena pasar berubah, konsumen berubah, pendekatan-pendekatan baru mungkin harus dilakukan. Slide berikut.
Satu hal barangkali ini terakhir, kalau sudah berhasil jadi kaya, apa yang akan kita lakukan dengan kekayaan tersebut? Apakah kita merubah gaya hidup? Kalau tadinya mobilnya 1 menjadi 10, kalau tadinya mobilnya biasa saja jadi mobil yang mahal-mahal, atau kamu punya jet pribadi, atau sebagainya. Jadi barangkali kita yang terutama yang Muslim, saya rasa harus ingat pada kewajiban kita untuk bersedekah, berinfak, berzakat, dan membantu orang lain yang memerlukan. Saya rasa saya akan tutup di sini. Dengan izin dari Pak Hendar, saya akan mengundang 2 orang nanti. Pertama Pak Wawan. Untuk semangat anak-anak muda ini, bisa cerita sedikit Pak Wawan. Bagaimana Pak Wawan memulai bisnis sampai berkembang sampai saat sekarang ini, lalu merubah dari tadinya banyak punya restoran sendiri, kalau nggak salah sampai 60 di Jawa Tengah terutama, dengan pendekatan yang lain, dan sekarang punya pizza, punya burger, punya nasi kotak, dan juga punya ayam sambal kacang. Silakan Pak Wawan. Oke, Prof. Mohon maaf, izin bisa share ini materi Prof, biar kenalan dulu. Baik. Dijadikan co-host. Ya. Oke. Udah co-host. Belum. Masih belum bisa, Prof. Hendar. Oh, bisa, Oke, sudah. baik. Oke. Silakan. Sudah. Ya, Prof. Terima kasih, Mas Indar. Sudah kelihatan ya ini saya? Iya. Tajam. Sudah kelihatan ini ya, Mas. Prof, gambarnya sudah kelihatan, Mas Indar ya? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini nggak sengaja masuk ke ketemu Prof tadi, lihat WA terus kami masuk. Ya, kebetulan ini kemarin baru saja ngisi di Foodies ya. Kalau Foodies itu adalah dunia kuliner di Indonesia, mungkin udah pada tahu ya. Jadi saya perkenalan dulu ya Prof. Saya Indra Wawan Meanggoro atau dipanggil Wawan dari Purwokerto. Saya founder, owner dari CEO SL Corp. Saya akan banyak bercerita, mungkin sedikit cerita ya Prof. Waktunya mepet, mungkin moga-moga 20 menit ke depan atau 15 menit ke depan bisa sedikit cerita ini ya. Tentang bisnis story kami, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Prof. Samsu yang sangat menginspirasi saya sekali di usia beliau yang seperti ini, sudah 78 ya Prof ya, tapi Masya Allah tabarakallah, semangatnya luar biasa. Kita yang anak-anak muda ini harus betul-betul bisa meniru ya bagaimana semangat beliau yang luar biasa. Jadi tentang bisnis story ini adalah yang pertama, saya kebetulan di Purwokerto, tetangganya dari putranya Prof. Dr. Agus dan Dr. Hilma. Di situ saya memulai dari dulu seorang karyawan di perusahaan swasta multinasional. Kemudian karena istri sudah keluar dari pekerjaannya, maka kita jualan. Awalnya adalah jualan nasi bungkus kelilingan yang mungkin harganya 3.000 4.000 pada tahun 2008 ya. Tapi Masya Allah tabarakallah, selama 1 tahun itu kami tidak mengalami keuntungan. Bahkan kalau dibilang rugi terus Prof. Jadi rugi terus, tapi kenapa tetap dijalankan? Karena saya punya prinsip kegagalan itu tidak akan berulang-ulang. Jadi pasti ada keberhasilannya. Nah, singkat cerita sampai dengan 1 tahun saya menemukan awalnya bebek goreng Haji Slamet. Mungkin teman-teman pada tahu ya bebek goreng Haji Slamet. Saya punya di Purwokerto dan Jawa Tengah beberapa, dari 1 bisa sampai dengan 10. Dan akhirnya kita keluar beberapa merek sendiri ya. Dan alhamdulillah atas izin Allah, dari kegagalan 1 tahun itu ternyata itu menjadi PR kami. Jadi PR kami itu adalah gagal-gagal rugi-rugi terus selama 1 tahun. Kenapa kok masih bisa jalan? Karena saya masih punya penghasilan sebagai karyawan. Jadi istri waktu itu mencoba jualan, rugi, tapi alhamdulillah gaji karyawan ini masih bisa untuk nutup. Tapi saya punya mental yang saya sampaikan ke istri, tidak mengapa kita rugi, yang penting kamu bisa makan, yang penting anak-anak bisa makan, kita masih bisa punya rumah,
dan ada mobil yang tidak begitu bagus, tapi insya Allah masih bisa gitu loh. Akhirnya kita ketemu Bebek Selamat, Prof. Dari Bebek Selamat itu, Masya Allah, tabarakallah, hanya 1 bulan kami hari pertama yang selama ini kita jualan susah sekali, jualan 30, kembali kita punya karyawan 3 ya, karyawan pakai sepeda motor kelilingan 30 dengan harga 3.000 4.000, itu setiap hari pasti kembali nasinya. Jadi nasinya kembali 15 dan berulang terus. Tapi dari kembali itu kami belajar tentang sedekah, Prof. Dan Bapak Ibu sekalian. Di situ dari sisanya itu sebetulnya masih cukup bagus ya. Sisanya masih cukup bagus, tetapi karena kita masak jam 3 pagi setiap hari, saya sebagai karyawan jam 7 harus berangkat, tetapi saya bangun jam 3, tidak hanya melaksanakan sholat tahajud, tetapi membantu istri memasak. Dan singkat cerita, dari 1 tahun itu, kami setiap hari ada sisa. Nah, inilah kita mengenal arti sedekah terpaksa awalnya. Jadi dari sisa itu kami sedekahkan, kami bagikan, dan hampir setiap hari. Kenapa tidak dikurangi? Ya udahlah, kita sudah kayak kecanduan membagi. Artinya malah kita lakukan terus 30-40 kita masak terus setiap 1 orangnya. Jadi setiap hari kita masak sekitar 100. Tapi ternyata setiap hari sisa 40-an sampai dengan 50. Maka 40-50 ini sebelum makan siang kami sudah bagikan. Artinya banyak orang yang ternyata mendapatkan manfaat dari itu. Singkat cerita, selama 1 tahun itu ternyata kami atas izin Allah, ternyata begitu kita buka Bebek Selamat yang pertama di Purwokerto, Masya Allah, langsung 1 jam habis. Nah, itu saya cuma lihat, oh ternyata ini Allah memberi kami cobaan selama 1 tahun, dan saat itu juga kita mendapat penggantinya. Nah, saya akan cerita sedikit, Prof. SL Corp ini menaungi, tadi Prof sudah menyampaikan, ada Bebek Selamat, ini maaf logonya nggak masuk, karena kita punya 2 bisnis ya. Satunya Sasabila Group, yaitu di Bebek Selamat, dan SL Corp. Alhamdulillah SL Corp ini merupakan perusahaan kuliner berdiri sejak tahun 2013 di Purwokerto, Jawa Tengah. Saat ini memiliki hampir 1.000 jaringan dan cabang yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Atas izin Allah, pandemi pertama kita itu memiliki 115 outlet. Tetapi karena pandemi kami rontok 70 outlet harus tutup. Dan di bulan pertama pandemi itu kami kita hanya tinggal 40. Itu pun kita tidak harusnya kalau secara hitung-hitungan matematika tidak bisa gaji karyawan. Bayar supplier aja berat sekali. Alhamdulillah karena bisnis kami tidak menggunakan hutang bank atau riba atau dan sebagainya, akhirnya kita bisa menjalankan dengan berjalan dengan baik, walaupun bulan pertama dan kedua saya harus menjual aset dan mengeluarkan segala tabungan saya di tahun 2020. Mobil saya Alphard saya jual 2 untuk gaji karyawan. Jadi di situ awal yang luar biasa. Tapi atas izin Allah, karena saya mikir setiap hari saya harus berangkat nih ke kantor. Saya mikir apa yang harus kita cari. Ternyata Masya Allah, tabarakallah teman-teman, Sambelaya kita tumbang 70, dan Jago Jawa masih buka, bumbu ireng yusan masih ada. Mungkin teman-teman pernah lihat ada bumbu ireng yusan kemasan. Nah, itu produk kita. Itu terjadi, kita awalnya punya warung, bumbu ireng yusan warung. Tapi warungnya tumbang, kena. Kita masih dari 12, masih ada sekitar 4 yang masih buka. Akhirnya kita mikir nih, gimana caranya ya biar kita bisa jualan. Akhirnya keluar ide bumbu ireng kemasan dengan botol. Dan itu kita jual ratusan ribu terjual. Alhamdulillah, itu yang bisa membangkitkan kami. Terus kita berjalan, alhamdulillah jalan, tapi namanya pandemi, rontok warung ini kan luar biasa. Sewa warung harus jalan. Ini harus jalan semuanya. Tapi apa mental kami? Kami selalu sampaikan ke tim bahwa ini adalah cobaan yang Allah berikan, dan kalau kita hadapi terus, kita lawan terus, insya Allah semua akan dimudahkan. Betul, teman-teman, Prof. Jadi di situ kami melewati itu lagi. Jadi rontokan yang pertama, alhamdulillah melewati. Bumbu ireng yusan sempat kami mengalami penurunan. Kita keluar lagi namanya sambal pisah paya. Pisah paya itu sudah ada di WKWK. Mungkin Bapak-bapak sering lihat, ini outlet kami. Ya, fase pertama adalah waktu sebelum pandemi seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ini bulan Desember sudah mulai tumbuh lagi, keramaiannya udah mendekati seperti ini. Cuman kemarin sempat dibubarkan karena nggak boleh. Ya, tapi nasi blok kami yang akhirnya kita tingkatkan. Ini adalah outlet kami fase pertama, dan fase kedua adalah menggunakan jualan online yang tadi saya ceritakan.
Jadi pivot kami awalnya dari outlet, kami berusaha untuk bagaimana caranya menghasilkan. Maka warung-warung produk-produk yang di outlet itu kami bikin kemasan. Dan akhirnya kita bisa jual. Kita kemaskan, kita izinkan dan sebagainya. Sebenarnya kita ada bumbu ireng Yusan yang alhamdulillah cukup viral ya. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah menikmati bumbu ireng Yusan, itu adalah produk kami dari Purwokerto. Dan ada juga lauk Indonesia, itu di situ ada paru cabai. Ini pakai sistem retot ya. Kemudian ada teri merah dan sebagainya. Dan ada beberapa sambal yang kita keluarkan dengan online. Online itu menggunakan jejaring ya. Jadi kita bisa jual dengan jejaring atau dengan jualan langsung dengan reseller ataupun dropship-an kita juga bisa. Nah, fase ketiga adalah kami membentuk bisnis kemitraan. Ini mohon maaf saya agak cepat ya. Kalau biasanya ini bisa 1 jam Mas ini. Kemitraan itu kita mitrakan ya Prof ya. Mimpi kami adalah begini. Banyak teman-teman yang kena pandemi. Kenapa kita tidak bisa ngajak mereka dengan modal hanya 4 juta, 5 juta, maksimal 10 juta, mereka bisa bekerja, kami sediakan produknya, mereka jualan. Alhamdulillah, responnya luar biasa. Hampir 1.000 orang mendaftar untuk menjadi mitra. Dan ada beberapa yang berhasil, banyak yang berhasil, 1 bulan balik modal, 2 bulan balik modal, 3 bulan balik modal. Tapi ini yang perlu digarisbawahi Prof dan teman-teman sekalian, karena mereka sudah balik modal, mental mereka itu tidak terlalu kuat. Akhirnya dia merasa uangnya sudah kembali, akhirnya dia tidak menancapkan lagi. Akhirnya dia malas karena uangnya merasa sudah kembali, sudah cukup. Padahal mental usaha atau bisnis itu tidak seperti itu. Harus terus dijalani. Bila omset turun ya dia harus tetap natai dan sebagainya. Bisa apa ya, ini mungkin tersebar di Jakarta, di Jogja juga ada. Kita jual di pinggir jalan, harga cuma 10.000. Ini kita kirim dari Purwokerto, kita punya beberapa dapur produksi ya di Purwokerto, Purbalingga, Pontianak dan Palembang. Dan di Jakarta ada ada DC-nya di situ. Nah, mimpi kami adalah membangun teman-teman semuanya ini yang sekarang lagi butuh kerjaan, yang sekarang pada lulus kuliah bingung, kemudian yang kena dampak, ada beberapa pengusaha jualan batik, jualan baju waktu itu kena pandemi, akhirnya dia mau jualan pizza dan bumbu ireng Yusan. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan hampir 2 tahun ini sejak pandemi. Beberapa masih bertahan, beberapa juga tidak, karena memang ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusikan dan jelaskan. Nah, kemudian yang keempat, kami punya program yaitu Maximize All. Jadi pada saat pandemi tadi, pizza kita naik, bumbu ireng kita naik, tapi outlet kita rontok. Outlet warung kita rontok, Prof, karena tidak bisa untuk memberikan pelayanan yang off. Online jalan, tetapi online kalau di daerah tidak maksimal. Maka kita yang fase keempat ini adalah Maximize All. Jadi kita bikinkan semua bisa maju. Dan alhamdulillah atas izin Allah kita keluar startup UFO Burger. Ini adalah burger pertama dengan konsep yang berbeda. Tagline-nya adalah makan tanpa belepotan, karena dia menggunakan mesinnya tidak beli di Indonesia. Kemudian burgernya lebih gede, ukurannya burger itu biasanya terbuka, ini tertutup. Jadi dia tidak sausnya tidak bisa mengalir kemana-mana. Alhamdulillah atas izin Allah sampai dengan hari ini yang ngantri kemitraan sudah hampir 60. Kami baru buka sekitar total ini 10. Minggu ini moga-moga ada 10 lagi, tapi masih ngantri sekitar 60. Karena tadi konsep kami baru. Nah, bagaimana membangun bisnis biar bisnis itu menarik? Ya bikin konsep yang baru, banyakin value edit-nya, banyakin kelebihan-kelebihannya. Insya Allah itu akan dikejar. Nah, terus kemudian yang selanjutnya kami membuat paket nasi box hanya 9.500. Terdiri dari ayam goreng, sambal, nasi dan ada sayurannya. Ini murah banget. Kok kenapa bisa murah? Nah, ini nanti kita akan belajar karena kita berharap dengan kuantiti. Kita bisa bernegosiasi dengan bernegosiasi dengan peternak ayamnya, dan itu bisa kita tekan. Nah, kemudian Mas All lagi, pizzanya kita tingkatin. Alhamdulillah atas izin Allah, setiap hari kami masak pizza hampir kalau yang masak langsung ya ini pesanan atau kita 10.000 kita masak. Itu belum ada yang pesan, tapi kami nekat. Kita jual di pinggir-pinggir jalan. Masya Allah ternyata 10.000 itu ya habis. Kadang 12.000, kadang 8.000.
Kalau mitra-mitra kami masak sendiri, kami ajarin, silakan teman-teman berani masak, tapi tidak semuanya berani. Nah, kemudian seorang usaha itu, Prof, teman-teman ya, harus punya mindset dan mental. Nah, ini yang paling penting. Tadi Prof sudah banyak jelaskan di situ, betul sekali. Tapi ini yang paling dipentingkan adalah kita punya prasangka baik terhadap apa yang kita hadapin. Itu penting. Kita mau bisnis jangan pernah mikir, nanti nggak laku, nanti jualannya nggak ada yang beli, nanti barang-barangnya busuk, nanti ada banyak pesaing. Itu nggak boleh. Prasangka baik terus. Tadi cerita saya di awal bahwa saya rugi 1 tahun, tetapi saya nikmatin terus. Ternyata Allah beri pernya itu di tahun kedua. Kemudian yang kedua, tidak menyalahkan keadaan atau orang lain. Ini penting, karena kadang-kadang kita itu dalam melakukan segala halnya itu selalu bila ada kekurangan, kesalahan, ataupun bangkrut, ataupun kekurangan, ataupun kerugian, kita menyalahin orang lain. Ini gara-gara kamu nih, gara-gara kasirnya ngambil duitnya, gara-gara suppliernya harganya terlalu mahal, gara-gara pesaing di mana-mana, gara-gara karyawan yang tidak amanah, gara-gara semua dicari gara-garanya. Maka ini tidak boleh menyalahkan keadaan orang lain. Kemudian ketiga, ini sangkut pautnya dengan yang pertama adalah yakin dan optimis. Pada saat kita melangkah sesuatu harus yakin dan optimis, karena dengan keyakinan ini sesuatu hal yang sulit akan jadi mudah, sesuatu hal yang jauh akan jadi dekat, sesuatu hal yang kecil akan menjadi besar, sesuatu hal yang kira-kira kita tidak akan mampu akan jadi mampu karena kita yakin dan optimis. Kemudian lanjut, harta itu tidak digenggam tapi diletakkan di tangan. Ini yang saya selalu mindsetkan ya Prof, teman-teman semuanya. Saya awal rontok 70 outlet, bayangkan. Outlet itu nilai investasinya paling enggak ratusan juta hingga bahkan ada yang 1 miliar. Itu 70 kita rontok. Tapi saya selalu gini, ini semua milik Allah. Jadi saya letakkan di dalam tangan harta, outlet, uang, dan semuanya saya taruh dalam tangan, tidak boleh digenggam, apalagi di dalam masukan hati. Maka bila tangan ini terbuka, Allah akan kasih penggantinya. Dan itu terjadi. Pada saat kita tidak menggenggam, terus saya loskan, saya ikhlaskan, ternyata Allah ganti dengan munculnya bumbu irisan, dengan munculnya Pizza Apaya, dengan munculnya tadi startup UFO Burger, dengan munculnya ayam geprek kacang yang kemarin Prof juga sudah lihat. Ini mindset yang perlu harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, pada saat kegagalan, jadikan kegagalan ini menjadi per. Seperti yang tadi saya sampaikan. Saya menginjak per ini hampir 3 kali dalam hidup ini. Per yang tadi saya cerita tentang 1 tahun tidak laku-laku, kemudian tahun kedua itu per saya injak, itu adalah injak per yang kedua. Per ketiganya adalah pada saat kemarin pandemi. Jadi kita nikmati kegagalan kita menikmati kesalahan kita menikmati kekurangan kita, kemudian kita nikmati penuh dan jangan lari. Kalau lari sudah disiapkan, itu berarti kita benar-benar gagal. Saya tidak lari, saya tetap bisnis kuliner, saya tidak ganti-ganti bisnis yang lain. Kalau teman-teman misalnya bisnis baju, ya tetap baju terus. Kalau ini, maka per itu akan diinjak. Semakin berat masalah, per itu semakin naiknya akan tinggi. Itu alhamdulillah sudah 3 kali kami melakukan, dan itu yang membuat kami tetap optimis. Karyawan kami hampir 800-900 orang. Saya selalu motivasi setiap hari tentang arti makna per ini. Kemudian strategi, ya, teman-teman kalau melakukan penjualan ini kan semua bisnis ya, bisa kuliner, bisa makanan, bisa baju. Nah, ini ada ide atau insight-nya adalah yaitu sosial media, pantau trending di berbagai platform. Misalnya teman-teman setiap hari nih, ini kalau ada anak-anak teman-teman mahasiswa nih, selalu lihat trending di Twitter, selalu lihat trending di YouTube, buka itu setiap hari, itu menjadi pelajaran. Kemudian selalu lihat trending di IG, karena IG ini luar biasa sekali. Apa yang kira-kira viewernya banyak, coba ditonton, nggak cuman yang disenangi saja, tetapi coba tentang bisnis dan bisnis. Maka itu nanti kalau di dalam media sosial itu, kalau kita biasa ngekliknya tentang bisnis, tentang dagang, maka akan keluarnya bisnis atau dagang. Kemudian yang kedua, update dengan berita di berbagai portal yang terpercaya. Nah, ini hati-hati juga karena banyak hoax, maka kita cari portal-portal berita yang terpercaya. Misalnya ya macam-macam ya, di sini ada Kumparan, Detik dan sebagainya, tapi kalau tidak jelas jangan terlalu dipercaya karena bahaya sekali. Kemudian yang tiga, ikut seminar, kelas gratis ya, seperti ini belajar malam ini bersama Prof Samsu. Saya juga selalu pengen belajar terus, walaupun mungkin kamera nggak saya nyalakan tadi kok.
iseng kenyalaan akhirnya mensalam Prof jadi masuk ke sini ya. Jadi selalu ikut belajar. Saya senang banget kemarin ketemu Prof, banyak dikasih masukan dari Prof. Artinya menguatkan saya yang pada saat dengan kondisi kayak gini ini ketemu dengan orang-orang hebat, ketemu dengan bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi cerita, ini akan kuat sekali. Kemudian yang keempat, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sering jalan-jalan dan amati bisnis sekitar. Saya kalau jalan-jalan biasanya nggak pakai sopir, saya nyopir sendiri, dan pada saat nyopir sendiri itu saya selalu mau ngamatin kanan kiri. Ide-ide itu ada banyak keluar di situ. Di jalan tol pun ada ide, di desa-desa pun ada ide. Teman-teman coba digarap di daerah kota-kota satelit atau di daerah kecamatan itu sangat keren sekali. Rocket Chicken itu punya teman saya namanya Pak Nurul Atik, ini sekarang omsetnya sudah hampir 1 triliun. Itu Masya Allah luar biasa banget, 1 tahun ya. Dia outletnya sudah ada 1.000 dengan outlet permanen. Kalau saya tadi 1.000 itu 1.000 jaringan ya. Jaringan itu bukan outlet, ada gerobak, ada injak aspal dan sebagainya. Jadi investasi tidak sebesar di Rocket Chicken. Kemudian yang terakhir ini bisnis tidak selalu berjalan lurus dan penuh tantangan. Tugas kita adalah terus bergerak. Maka para mahasiswa semua ini yang di sini hadir, kita ini wajibnya ikhtiar. Hasilnya serahkan sama Allah. Kadang-kadang kita mikir hasilnya gimana, cobain terus, jalankan terus, pasti ada jalan. Gagal 1, gagal 2, gagal 3, dan jangan melakukan kesalahan yang sama. Jangan sampai kesalahan yang pertama terulang kembali di periode 1 bulan yang akan datang. Kesalahan kedua terulang kembali ke 3 bulan yang akan datang. Maka kesalahan itu kalau bisa dicatat agar kita ngerti tidak terjadi kesalahan itu lagi. Maka bisnis tidak selalu berjalan lurus, penuh tantangan. Tugas kita hanya bergerak untuk mencapai tujuan. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat, Prof. Sedikit pengenalan. Mohon maaf agak buru-buru karena waktunya ya. Jadi insya Allah semoga ada manfaat. Silakan kalau ada sedikit tanya jawab, monggo Prof. Terima kasih Prof. Saya serahkan kepada Prof. Samsul sama Mas Hindar. Silakan. Masih. Bukan main ya. Saya rasa ini pengalaman hidup yang bisa menjadi inspirasi buat para mahasiswa terutama, baik yang baru mulai bisnis maupun yang akan bisnis. Banyak sekali hal-hal penting yang patut kita catat dari pengalaman hidup Pak Wawan ini. Pak Wawan kelihatannya produk-produk bisnisnya nih banyak cocok buat mahasiswa nih. Insya Allah, Prof. Jadi mungkin nanti tim dari kami akan mencoba menghubungi Pak Wawan bagaimana mahasiswa entah dia ingin berbisnis atau dia ingin berkelompok untuk berbisnis, entah itu kantin atau apa sebagainya, bisa memanfaatkan produk-produk yang sudah ada karena sistemnya udah jalan, semua sudah terstandar, bahkan pemasaran bisa dibantu kan Pak Wawan juga nanti. Ya. Nanti jadi kalau sekarang kan, ya Prof. Jadi permasalahan sekarang itu kan menggunakan banyak di media digital ya. Insya Allah dari kami dari pusat juga akan nyerang di digital. Kita bikin konten-konten yang menarik, yang kira-kira akan menjadi viral. Kemudian kita bantu ADS, add ke beberapa tempat di seluruh kota. Maka sebenarnya viral itu bisa dibuat, Prof. Jadi kalau teman-teman mau bikin viral itu memang energinya besar. Ada butuh dana, ada butuh sebagainya, butuh ide, konten yang menarik. Jadi belum tentu juga punya dana yang gede, enggak juga. Bisa jadi ide yang menarik itu menjadi viral, viewernya banyak. Itu kita menjual secara soft sell, Prof, bukan hard sell. Nanti itu juga akan viral. Itu luar biasa banget. Jadi betul nanti insya Allah Prof, kalau nanti teman-teman yang pingin belajar bareng dengan kita, saya bukan menggurui tapi guru kita Prof ya. Jadi ada banyak hal kami dampingin, kami akan jelaskan bagaimana cara jualan, bagaimana jualan itu laris, bagaimana balik modal secara keuangannya, kemudian bagaimana mencari modal. Insya Allah modal kami tidak pernah pinjam bank. Dari yang ada ini kita bisa memanfaatkan. Jadi teman-teman bisa punya bisnis 1, bisnis 2. Tadi Prof jelaskan ada konsep kemitraan, waralaba, ataupun rekanan kerjasama. Jadi ada orang yang punya duit, kita yang punya pikiran, ada kita yang punya tenaga. Nah, itu bisa dikerjasamakan. Tapi syaratnya adalah kalau Prof tahu teman-teman kopi kenanga itu
ada kopi kenangan ya. Kita pernah dengar kopi kenangan ya. Kopi kenangan ini luar biasa, Prof. Kalau dihitung-hitung milik anak muda. Kalau dihitung-hitung sebetulnya dia outletnya 530. Kalau saya nalar ya, itu modalnya paling sekitar 300 sampai 500. Jadi sekitar setengah T lah seperti itu. Tapi valuasinya kalau kita lihat di Google ya, coba kopi kenangan itu, valuasinya sudah unicorn. Artinya di 14 T. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kopi kenangan ini punya milik anak muda ini. Karena apa? Karena dia bisa membuat orang itu percaya bahwa kopi kenangan ini adalah dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Maka teman-teman bisa jadi bisnis itu adalah yang jago bikin proposal, yang jago punya ide, ini dipadukan dengan yang di lapangan. Ide dan padukan ini akan keren. Banyak orang yang mau menginvestasikan uangnya. Orang Singapura, orang Indonesia sendiri. Itu kita tahu Serena Williams yang investasikan uangnya untuk kopi kenangan dan lain sebagainya. Maka sebetulnya di Indonesia juga banyak orang kaya. Banyak orang punya duit tapi bingung mau ngapain. Nah kalau kita kreatif, teman-teman semuanya ini yang muda-muda misalnya kreatif, coba kreatif itu munculkan, pasti akan dipercaya. Maka seorang pemimpin itu harus amanah, harus coba dipercaya itu, Bro. Gitu, Pak. Terima kasih, Bro. Mohon maaf. Jadi teman-teman sekalian, ini ada teman saya juga, ada Dr. Ardan. Dr. Ardan, kotanya apa ya, Pak Ardan? Dari Jawa Tengah juga ya? Solo ya, Pak Ardan? Saya dari ini, Prof. Izin, Prof. Saya dari Surabaya, Prof. Oh, Surabaya, oke. Iya, Prof. Jadi kan gini ya, Pak Ardan. Kita nih punya mimpi, tujuan, agar para mahasiswa itu bisa mempunyai penghasilan. Nah, untuk itu, mahasiswanya kita ajak terjun untuk berbisnis. Nah, kalau kita punya mahasiswa di Indonesia itu ada 8 juta orang loh, Pak. 10% saja kita bisa ajak di mahasiswa bisa kaya ini, 800.000 orang mahasiswa. Dan kita punya pengusaha-pengusaha macam Pak Wawan ini, nggak usah banyak-banyak, 100 saja dengan berbagai macam bidang. Pak Wawan di bidang kuliner, ada yang di bidang fashion, ada yang di bidang alas kaki. Maka mahasiswa kita ini bisa menjadi jalur pemasaran untuk mahasiswanya 8 juta mahasiswa, tapi mahasiswa kan punya keluarga, mahasiswa kan punya teman-teman. Jadi ini satu jalur yang sebenarnya kalau kita bangkit akan besar sekali. Bagaimana kita memperbanyak, mengajak mahasiswa mau untuk berbisnis sehingga punya penghasilan sebelum dia tamat jadi sarjana. Karena sekarang kan pemerintah ingin bahwa mahasiswa sejak awal itu mengenal dunia nyata, bukan setelah lulus baru mengenal dunia nyata. Nah, jadi startup kita itu 2. Tugas utamanya adalah pertama mengajak dan mendidik mahasiswa untuk berbisnis. Tugas kedua adalah mencari partner-partner semacam Pak Wawan ini yang punya produk-produk menarik buat generasi muda dan bisa kita sebarluaskan di seluruh Indonesia. Gimana Pak Ardan kira-kira? Baik, Prof. Izin Prof tidak menyalakan kamera Prof terkait sinyal, Prof. Baik, terima kasih, Prof. Iya, Prof. Memang materi yang disampaikan Pak Wawan tadi sangat mengena ya, Prof. Ya, terkait bisnis. Memang bisnis untuk mencari rezeki yang banyak ya, tetapi insight, mindset, dan kemudian berserah pada Allahnya itu yang harus kita garis bawah ya, bahwasanya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wawan bahwa harta itu tidak digenggam ya, tapi ada di tangan, kapanpun bisa Allah ambil, kapanpun Allah bisa kasih. Itu cukup mengena sih buat saya, Prof. Dan dulu kalau sekedar sharing, memang dulu saya juga waktu mahasiswa sempat jual es krim, jual pulsa, seperti itu sempat saya jalani, Prof. Pada saat saya masih S1, tapi memang pada saat PPDS ini memang agak kesulitan di waktu, Prof. Kemudian produk-produk Pak Wawan tadi cukup ini ya untuk mahasiswa yang kebingungan untuk mencari apa yang ingin dijual atau
marketnya bagaimana, itu cukup menarik sih Prof, bagi saya Prof, apa namanya, untuk bisa dipasarkan gitu. Nanti mungkin saya juga harus banyak belajar ini pada Pak Wawan, Pak Prof juga. Jadi menurut saya ini cukup baik sih Prof, dan mungkin juga saat ini kan orang tua saya kan sebenarnya juga jualan nasi ya Prof ya, jual nasi pecel gitu Prof, pedagang kaki lima juga Prof sebenarnya Prof. Dan apa namanya, karena dampak pandemi ini pun juga akhirnya mau tidak mau akhirnya tutup Prof, tidak bisa tidak ada penghasilan juga dari orang tua akhirnya. Jadi mungkin kalau mamanya dari apa namanya yang disampaikan Pak Wan tadi, ide bisnisnya dan produknya nanti juga seandainya bisa di apa namanya kita pasarkan di Surabaya atau seperti apa juga saya cukup tertarik sih Prof. Ini tuh Prof. Baik, terima kasih. Pak Rahim ngelihat dari skala besar, gimana nih Pak Rahim? Terutama dari pemaparan Pak Wawan tadi. Pak Wawan tuh berpindah, tapi saya mau lapor dulu sama Pak Rahim. Saya kenal Pak Wawan ini pada waktu sebelum COVID dan setelah COVID. Jadi artinya tidak berubah. Jadi saya membayangkan kalau banyak sekali teman-teman saya yang bisnisnya terutama sekali hotel atau pariwisata itu dengan COVID ini 2 tahun tidur, itu kalau saya ketemu dia bilang waduh saya memang lagi payah-payahnya gitu. Tapi Pak Wawan kelihatan senyumnya jalan terus, bahkan semangatnya saya lihat lebih bersemangat lagi sekarang karena banyak hal-hal baru yang dipelajari selama COVID ini. Gimana Pak Rahim nih? Terutama kalau branding buat mahasiswa ini yang ditawarkan Pak Wawan ini gimana? Silakan, Alhamdulillah, terima kasih Prof. Wah, saya ini dahsyat sekali ini. Jadi segala konsep-konsep yang saya pelajari ataupun yang saya temui selama ini telah dilakukan dengan sangat sebaik-baiknya oleh Pak Wawan itu tadi. Kan sebetulnya kan di dalam kalau soal branding itu sebetulnya kan gagasannya itu munculnya ketika seorang wira swasta itu melihat celah peluang. Nah, seorang wira swasta ini ya seperti yang dinyatakan yang di dalam pengalaman Pak Wawan, itu punya modal, itu modal spiritual. Benar kan Pak Wawan? Keyakinan bahwa Allah itu Subhanahu wa ta'ala itu memberikan rezeki dan memberikan kita itu semua kemampuan untuk berkreasi. Dan bahwa kegagalan itu adalah untuk mempelajari. Jadi ada dalam design thinking namanya failure is not to stop, it is sources of learning. Jadi kegagalan itu adalah untuk belajar. Artinya Allah mendidik kita nih, banyak yang Anda harus ketahui. Dan juga kan dalam modal spiritual lagi ini inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra kan Pak Wawan ya. Satu kesulitan ya, alif lam, satu ya itu al-usranya itu tidak ada alif lamnya. Berarti uncountable, tidak terhitung peluangnya gitu. Dengan luar biasa ini. Dan dalam melihat celah itu luar biasa benar. Jadi Pak Wawan itu memperhatikan betul ini. Dan ingat food atau kuliner itu 53% daripada pendapatan rata-rata orang Indonesia kelas menengah itu adalah untuk makanan. Bayangin tuh berapa triliun. Kalau GDP kita itu 1.200 15 triliun, 7.500 triliun itu untuk makanan, Pak. Ya ada yang memang yang raw materialsnya, tapi ada yang food beneran itu ya saya kira tidak akan kurang daripada mungkin seperempatnya lah ya. Seperempat daripada 53% yang untuk makanan jadinya. You pun imagine berapa, Pak. Dan juga lidah orang Indonesia ini karena jadi lidah orang Indonesia ini saya kebetulan pernah dirokok Pak ya dulu belajar. Itu lidah orang Indonesia ini gampang sekali mau sekali yang baru-baru gitu ya. Jadi food is betul-betul luar biasa Pak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan bahwa memang
sebetulnya gagasan itu adalah kemampuan kita mengekstraksikan di pasar. Nah, makanya Pak Wawan tadi selalu jalan-jalan, Pak ya. Nah, itu melihat nih antara pasar produk yang ada dengan konsumen yang ada. Di mana celahnya? Celahnya adalah ketika konsumen itu tidak memperoleh apa yang dia inginkan dari yang ada sekarang. Ya, yaitu manfaat. Jadi yang kita jual itu value ya, Pak ya. Misalnya tadi sambal gorengan itu, mungkin yang dijual itu bukan sekedar gorengannya, bukannya sekedar taste-nya, akan tetapi ketika bagaimana emaknya dulu membuatkan makanan untuk dia. Mungkin bagaimana pengalamannya dulu teman-temannya. Jadi yang dijual, jadi manfaatnya itu ada fisik, ada emosional, dan juga ada sosial. Nah, ini yang saya yakin bahwa Pak Wawan itu telah paham bahwa yang beliau jual itu bukan sekadar lidah. Bukan lidahnya menari, tapi hatinya juga menari, dan juga dia menari di tengah masyarakat. Begitu, Pak. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Luar biasa, Pak. Saya sangat inspiratif sekali, Pak Wawan ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi, Pak Rahim ini konsultan senior dulu di Unilever. Tapi beliau banyak memberikan ilmu-ilmunya buat para UMKM, karena beliau juga membina UMKM, dan juga untuk para remaja tentunya. Terima kasih banyak Pak Rahim. Mungkin ada yang ingin menyampaikan hal yang pendek-pendek. Pak Satrio barangkali dari Magelang. Saya baru saja ke Magelang juga. Ada yang juga hampir serupa dengan yang terjadi di bidang kuliner, yaitu Borobudur ditutup. Padahal Borobudur adalah salah satu daya tarik wisatawan, termasuk wisatawan internasional. Dan sampai sekarang belum bisa kita masuk Borobudur itu. Tetapi yang terjadi adalah di sekitar Borobudur itu tujuan-tujuan wisata baru, desa-desa wisata baru bertumbuh. Ada sekitar 20 desa di sekitar itu dengan kreasinya masing-masing. Dan salah satunya adalah tur menggunakan VW Camat ya namanya, Pak Satrio. Silakan Pak Satrio diceritakan. Ya, jadi kalau tadi Mas Wawan menyampaikan tentang satu perubahan bisnis, saya kalau di bidang pariwisata itu paling dahsyat. Dampak dari pandemi boleh dibilang 2 tahun ya tiarap gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kami ada ini Prof, ada materi tentang pariwisata yang ini nanti bisa dilengkapi dengan komunitas mahasiswa bisa kaya. Tapi karena mungkin waktu bisa lain kesempatan. Nah, tapi satu hal yang mau saya sampaikan adalah bahwa ya inspirasi dari Prof dan Mas Wawan adalah kita tetap harus bisa menjalankan prosesnya. Karena ketika sebuah input mau menjadi output yang baik adalah proses. Kemudian tadi juga kalau sedikit Prof minta kami menyampaikan sesuatu hal, bahwa tadi dalam program perencana keuangan itu sebenarnya pengelolaan antara pemasukan dan pengeluaran yang tidak bisa dikendalikan adalah pengeluaran. Artinya mindset-nya adalah jangan pernah berpikir pengeluaran ini menurun, tapi berpikirlah bahwa perbanyak pemasukan. Nah, sehingga kalau mindset ini dibuka, ibaratnya kasarnya otak kita nggak kerdil, Prof. Karena kita mencoba perbanyak pemasukan. Sehingga berapapun pengeluaran, easy going. Ya, itu mungkin tambahan dari saya seperti itu, Prof. Samsu. Itu kira-kira. Terima kasih, Prof. Ada berapa VW yang buat tur sekarang di daerah Borobudur itu? Ya, jadi di Borobudur ini sekarang totalnya sudah ada 140 unit. Dan memang dulu ketika saya pulang ke Magelang tuh saya mengawali masuk Candi Borobudur waktu itu. Kemudian, nah ini mungkin ada Mas Wawan, boleh silakan ditampilkan videonya. Ini kita punya komunitas pariwisata yang luar biasa dampaknya dari ini, dan data dari Kementerian Pariwisata
itu Borobudur mulai November paling peak tamunya sampai dengan akhir kemarin Desember, Prof. Dan faktanya kan Prof kemarin juga sudah mencoba ke Borobudur, itu 1 unit safari kalau weekend itu sehari bisa 3 sampai 4 trip, Prof. Artinya ini peluang yang besar sekali dan dampaknya ke seluruh UMKM juga mendapatkan impact daripada pariwisata ini. Kemudian yang kedua adalah kita juga melakukan terobosan, Prof, membuat pariwisata baru itu untuk camper van namanya. Jadi kalau mau dibilang adalah kamar hotel berjalan menggunakan VW Kombi. Ini juga kita launch di akhir tahun kemarin dan animonya cukup besar. Sampai-sampai kita sudah dikontrak dengan via Hotel Pataran. Nah, kemudian apa kira-kira kalau ini mau dikaitkan dengan startup mahasiswa bisa kaya, jadi komunitas Cabrio ini nanti bisa nge-link, Prof. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk camper van menggunakan VW Kombi. Nanti mungkin di lain waktu saya paparkan, Prof. Dan kita di backup oleh UNY Tour and Travel, Prof. Ini saya yakin sangat baik sekali kalau nanti kita linkkan dengan program mahasiswa bisa kaya. Sehingga tadi kalau Mas Wawan memulai bisnis adalah ketika kita sudah lulus mahasiswa, bagaimana kita sekarang mengajari mahasiswa sejak dini punya mindset menjadi pebisnis. Mungkin itu, Prof, dari saya tambahannya, Prof. Ya, itu VW tersebut produksi tahun 71 ya? Sampai 78 ya? Jadi ini 71 sampai 78 dan saya ingat betul Prof itu memang orang luar biasa. Saya dapat inspirasi bagaimana caranya kita menghubungi kedutaan dari negara Jerman, mungkin negara Meksiko atau Brasil supaya beliau mau memviralkan ini. Karena memang sebuah fakta, Prof, ketika Jambore Internasional VW itu Indonesia nomor 1 dari populasi, dari klub yang jumlahnya sangat luar biasa. Nah, itu mungkin saya kemarin sempat sampaikan ke ketua-ketua komunitas, wah iya kalau itu bisa ngelink ke sana itu luar biasa sekali. Nah, karena itu kita mendapatkan apresiasi, Prof. Itu, Prof. Samsu. Yang menarik adalah untuk branded VW ini, VW yang tahun 71 itu di Indonesia ternyata memberi kehidupan pada banyak orang. 144 keluarga itu bisa dihidupi, belum lagi kombinya. Jadi di banyak negara-negara lain itu udah nggak terpakai, udah terbuang kemana-mana. Di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk kegiatan wisata, dan kalau ini bisa sampai ke VW-nya sendiri merupakan sesuatu yang punya nilai lebih untuk mereka, barangkali mereka bisa membantu lebih baik lagi nanti buat usaha ini. Iya, Prof. Oke. Nah, saya nggak tahu, Pak Wawan punya 800 sampai 1000 karyawan. Kami yang banyak baru mulai, Pak Wawan, itu kadang-kadang baru sebulan buka warung atau gerobak, baru 10 hari pegawainya udah minta berhenti. Karena mungkin bayangannya bekerja itu ya dapat menukar waktu dengan uang gitu. Mau cepat dapat uangnya. Dia nggak melihat itu suatu kesempatan untuk juga ikut belajar. Dan kalau katakanlah dia dagang martabak, ikut dalam 6 bulan, jangan-jangan setelah 6 bulan dia udah bisa bikin martabak. Nah, ini ada satu ide dari Saudara Hendar. Silakan Hendar, gimana Hendar? Ini kebetulan ada Pak Wawan yang pernah punya resto sampai 100 lebih. Barangkali ada masukan dari beliau nanti. Hendar mau menyampaikan sendiri, silakan. Mana Hendar Jani? Ya, Prof. Ya, kalau nggak salah, Hendar punya gagasan untuk
Ya, melatih betul, Prof. para calon penjaga toko lah gitu ya kira-kira, atau penjaga warung. Iya, benar Ustaz. Assalamualaikum coba. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wawan, Pak Rahim, ya kemarin sempat saya mulai mukadimahnya gitu ya terkait dengan kita mulai usaha gitu ya dengan sama kuliner. Kemarin kita mulai buat konsep, kita bikin gerobaknya gitu, booth-nya gitu ya. Dan kemudian akhirnya kita mulai nyari ke tahap cari karyawan gitu lah, Pak Wawan gitu ya. Nah, ternyata dalam 1 bulan ini saya 3 kali ganti karyawan gitu, Pak. Di booth pertama yang ini ya, gitu. Ada yang bertahan seminggu, habis itu nggak lanjut. Yang uniknya ada yang sehari gitu, ada yang sehari besok udah nggak lagi, dan dua kali berturut-turut. Setelah itu bahkan ada yang udah di interview ya siap kerja ya, besoknya diminta datang nggak beralasan untuk nggak datang gitu. Gitu. Itu lebih buat saya, oh ini lebih aneh lagi gitu ya. Gitu. Akhirnya sempat berdiskusi dengan Prof dan beberapa orang yang lain yang saya anggap punya kapasitas juga, apa sih yang membuat karyawan ini akhirnya mau bekerja dengan baik gitu ya. Kadang kita punya anomali yang aneh gitu ya. Di satu sisi orang pada kesusahan mencari kerja gitu ya. Di sisi lain saya sebagai pelaku usaha gitu, atau mungkin bahkan bukan saya sendiri gitu ya, kesusahan mencari karyawan gitu untuk bekerja gitu. Kok aneh, paradoks gitu. Ya. Gitu ya. Jadi saya terpikir untuk ini berarti ada peluang di situ untuk kita, ini ada masalah ya berarti, di mana ada masalah di situ ada peluang kan begitu ya. Jadi dia ada masalah nih, ada karyawan yang dibutuhkan oleh pengusaha, ada pengusaha yang membutuhkan karyawan gitu. Nah, tapi karyawan yang kayak yang seperti apa gitu. Jadi di situ saya coba mau membuat meramu gitu ya Pak. Jadi menyambungkan antara karyawan seperti apa, atau bahkan orang yang mau terjun ke dunia kerja gitu ya, entah dia sebenarnya nggak punya skill, atau bahkan yang tadi di awal ditekankan oleh Pak Wan, nggak punya mindset gitu ya. Ternyata mindset ini bukan buat pengusaha aja gitu ya, tapi juga buat pekerja gitu kan. Mungkin dia mindsetnya masih terlalu pendek gitu ya. Dia kerja hari ini dari jam segini, dia apa yang saya dapat gitu ya. Gitu ya, masih melihat bukan, oh ini tempat saya belajar. Ketika saya belajar, saya praktek, saya dibayar. Nggak seperti itu mungkin gitu ya. Kalau mindset seperti itu, wah dia akan semangat gitu. Tapi mungkin kebanyakan dari teman-teman yang pekerja gitu ya belum sampai situ. Nah, mungkin jadi saya punya ide membuat satu pelatihan atau training di mana para pencari kerja gitu ya, atau bahkan karyawan-karyawan tahap awal gitu ya, ikut training dan dia punya mindset sebagai pekerja yang handal, tangguh, dan cita-citanya nggak sebagai karyawan saja gitu ya. Dia punya improve atau dia punya tanggung jawab untuk dirinya sendiri gitu. Nah, di satu sisi saya juga bisa merekomendasikan karyawan-karyawan ini yang ikut ke pengusaha-pengusaha lain gitu. Saya juga udah mencari grup-grup gitu ya, yang isinya adalah ternyata pengusaha-pengusaha yang nyari karyawan gitu. Jadi 2 nih. Jadi saya coba lagi ngumpulin data, betul. Saya jadi orang tengahnya. Nanti saya punya database pengusaha-pengusaha yang kemungkinan punya usaha dan butuh karyawan someday gitu ya. Dan juga di lowongan-lowongan gitu ya. Lowongan-lowongan di job list atau grup-grup para pencari kerja gitu. Biasanya ada grup-grup loker gitu tuh Pak Wan. Nah, itu di situ banyak orang-orang yang nyari kerja. Nah, nanti situ banyak yang posting gitu kan.
Nah, saya coba di tengahnya. Apa bedanya nanti karyawannya atau calon pencari kerja dia sudah mendapatkan training yang kita kasih gitu ya. Walaupun saya pribadi belum bisa jamin banget gitu ya. Udah dapat training pun bisa benar-benar bisa dipercaya karena belum ada jaminannya juga ya. Tapi at least dia sudah punya pandangan gitu, training terkait mindset dan kayak gimana sih sebenarnya dunia kerja gitu. Jadi nanti mungkin trainingnya akan dari dua pihak nih. Trainingnya untuk ke calon karyawan atau karyawannya dan trainingnya ke pengusaha atau pengusaha-pengusaha baru juga gitu. Seperti saya mengalami gitu ya. Jadi ini masukan mindset yang presentasi tadi tuh dari Pak Wawan, benar-benar mind blowing buat saya pribadi. Wah, gimana merintisnya? Ternyata setahun gitu puasa gitu. Apalagi kalau pengusaha-pengusaha yang nggak punya kerjaan gitu di awal gitu ya. Yang nggak ada buat makan di rumah gitu. Ketika jangankan setahun puasa gitu ya. Hendar, boleh nggak kita nanya Pak Wawan gimana caranya mencari karyawan? Itu langsung digong sama Prof. Boleh Pak Wawan sharingnya? Ya, Mas Hendar, Prof. Samsu ya, dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Betul, saya setiap hari hampir masih ngerekrut karyawan, Prof. Hampir setiap hari. Jadi kita kan punya titik ada sampai Pontianak, Kalimantan, Pontianak ya, dan Kalimantan Barat sekitarnya, ada di Lampung, ada di Sulawesi, ada dan Jawa. Tapi Jawa Timur kita belum kenceng. Jadi Jawa Tengah dan Jawa Barat jadi DKI. Hampir setiap hari kami rekrut karyawan. Nah, yang pertama adalah bagaimana mempertahankan karyawan dulu ya, Prof ya. Jadi kalau kita bicara mencari, mempertahankan dulu. Jadi yang sekarang rata-rata mendaftar karyawan adalah Gen Z. Oke ya, Gen Z ya, kita setuju itu Gen Z. Lahiran tahun berapa ya? 95 ke atas, 95, 96 ke bawah. Ya, itu Gen Z ya. Jadi di Gen Z ini apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah orang teknologi, ciri-cirinya nggak mudah diatur dan sebagainya. Ini perlu kita pelajari itu dulu, Mas Hindar. Jadi misalnya begini, saya kok punya gambaran ini baru dapat ide juga, tapi selama ini kami sedang menggodok ini karena rata-rata Gen Z. Gen Z itu orang seperti yang disampaikan Mas Hindar, betul. Kadang-kadang 3 hari dia pergi, 4 hari pergi. Saya dulu tahun 9, saya bisnis awal kan tahun 2009 ya, Prof ya. Waktu Pak Agus masih tinggal di belakang, Prof. Waktu itu 2009. Waktu itu kita mau bikin karyawan sampai sekarang masih banyak yang bertahan, Mas Indra. Tetapi begitu di tahun 2016 ke atas, 18, itu karyawan yang bertahan itu akan semakin sulit, apalagi di posisi di bawah, di kru atau di karyawan biasa. Kalau di level manajerial, supervisor, manajer ke atas sampai dengan GM di tempat kami, alhamdulillah bertahan. Hampir 90% sejak berdirinya perusahaan ini masih bertahan di situ. Nah, kenapa bertahan? Yang posisi manajer ke atas itu sudah nggak Gen Z, milenial atau malah Gen X atau Y ya, Gen Y. Gen Y ya, sebelum milenial ya. Ya, Gen Y itu bertahan. Kenapa bertahan? Karena dia setipe dengan saya, umurnya saya sama. Saya beri beberapa hal, misalnya kalau nanti yang kerjanya bagus, ngajinya bagus, saya umrohin. Alhamdulillah udah hampir 100 orang saya umrohin di karyawan kita. Itu menjadi iming-iming untuk mereka. Untuk gen milenial ke atas, ke tahun lahiran tahun 70-an sampai milenial, itu menarik. Tapi untuk Gen Z itu tidak menarik. Bagi mereka, walaupun dia lulusan pesantren, untuk dapat umroh itu nggak menarik. Tapi untuk jalan-jalan ke Bali, ke Solo, ke Bali, ke Singapura, dia menarik. Ya setuju ya, Mas Hendar ya. Jadi beda apresiasinya terhadap gen saya, milenial dan Gen Y itu akan berbeda dengan apresiasi Gen Z. Maka kalau saran saya begini, pertama mempertahankan adalah Gen Z ikutin apa yang dia mau. Misalnya begini, jangan kasih banyak aturan. Misalnya harus pakai seragam, harus begini, rambutnya harus pendek, cepat atau apa. Itu nggak akan menarik. Itu Gen Z itu tipe orang yang harus diatur. Maka itu bagian dari yang pertama dulu itu. Kemudian bagaimana mempertahankan? Gen Z itu suka teknologi. Gen Z itu begini, kalau dia kerjanya sekian-kian, dia akan dapatkan misalnya gratis pulsa, seperti itu. Itu dia akan menarik, karena bagi dia,
kuota itu lebih bermanfaat daripada makan. Iya nggak? Itu kuota Kenyang lebih kayaknya, bermanfaat. kenyang. Makan Ya, kuota daripada kenyang. Dia lebih kenyang pakai kuota daripada makan. Itu Gen Z. Ya, ya, ya. Maka ini harus diperhatikan. Karena Mas Hendar atau teman-teman sekarang yang di sini, rata-rata yang direkrut pasti Gen Z. Lulusan SMA, kuliah awal-awal, itu Gen Z. Ya, kalau betul. milenial ada sebagian. Nah, itu yang pertama, bagaimana cara mempertahankan. Untuk kedua, bagaimana cara untuk mendapatkan karyawan tersebut. Saya begini, Prof. Ini sedang kita godok juga. Saya ada landing page tentang bagaimana perusahaan kita. Ini tim saya tak suruh bikin sudah 2 minggu ini selesai. Jadi kita itu hampir setiap saat rekrut karyawan. Kita gandeng juga dengan beberapa artis ya. Artis alhamdulillah BA kita, brand ambassador kita ada Tengku Wisnu, ada Rizal Armada, ada Adi Jigo dan sebagainya. Itu teman-teman kita dan beberapa ustadz-ustadz yang sedang naik daun. Misalnya Ustadz Lukmanul Hakim yang sekarang sedang naik daun dan sebagainya. Lah, itu kita gandeng mereka. Saya kadang-kadang udah di-tag aja, dia nge-tag. Lah, tapi kalau kita nge-tag-nya ke Mas Wisnu, Tengku Wisnu, nanti dapatnya teman-teman kayak Mas Wisnu. Jadi gitu. Terus kalau nge-tag-nya model ke Adi Jigo, nanti followernya siapa? Adi Jigo kayak apa? Nata Riza misalnya. Ya follower seperti Nata Riza. Tapi yang perlu disiasati adalah bagaimana menebar bahwa orang akan masuk. Bikin perusahaan kita itu menarik. Dengan kalau Gen Z itu dengan sok gaya berbahasa Inggris, sok pakai rekrutan, jangan dibikin dibutuhkan. Itu kayak Gen Z kadang-kadang kurang menarik. Dia sok gaya banget kalau dapat perusahaan ya sok teknologi, sok modern gitu Mas. Misalnya gini, cara rekrut karyawan tidak harus dengan pakai pakai dokumen, pakai kalau dulu CV ya Mas. CV itu bisa bentuk dokumen dan sebagainya. Tidak perlu kita misalnya, cara ngerekrutnya, kamu bisa ngerekrut dengan video TikTok. Wah, anak Gen Z kan suka TikTok nih. Dia menjelaskan CV-nya di TikTok. Maka kita akan ngerti, oh anak ini, dia akan tertarik Mas berlomba-lomba. Maka perekrut karyawan dengan TikTok, kami dibutuhkan karyawan, silakan bikin video TikTok untuk ini. Jadi kita tidak kesannya mana CV-nya, mana ini. Rekam pakai video TikTok. Itu kalau Gen Z itu TikTok luar biasa. Terus di IG juga sama. Maka kita bikin anti mainstream. Rekrut karyawan tidak dengan menggunakan dokumen. Rekrut karyawan tidak menggunakan dengan misalnya dulu dengan surat. Ya zaman saya kan dengan surat, dengan diketik, lebih modern. Zaman Prof itu ditulis ya Prof ya. Terus sudah diketik. Sekarang enggak Mas, pakai audio, pakai video. Itu beda. Maka akan ketemu orang-orang, ini perusahaan walaupun dia suka jaga toko, tapi kok keren ya, dia membebaskan TikTok, dia mengaktualisasi diri untuk mengeluarkan ide-idenya, mengeluarkan hobinya. Lah diiringi dengan tambah tunjangan kuota Mas, gitu. Maka insya Allah akan ketemu orang-orang yang sekarang hadir. Karena kalau sekarang kita bicara kita ngerekrut karyawan seperti generasi seperti saya, nggak akan ketemu lahiran tahun 78, 80, 85, itu adalah generasi dulu. Tapi kalau yang sekarang adalah generasinya adalah generasi milenial dan Gen Z. Gen Z itu adalah suka teknologi, Gen Z itu suka video, aktualisasi diri, dia menginformasi misalnya, lamar pakai TikTok lah, saya nggak ngerti TikTok gitu. Itu kena Mas. TikTok itu followernya rata-rata Gen Z. Demikian Mas, mungkin sedikit banyak. Insya Allah. Ini langsung bisa dipraktekin ini Pak Wawan. Insya Allah. Coba aja Mas. Ya. Pak Wawan, Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya Pak, salam kenal, saya Helmi dari Samarinda nih, tim. Siap. Ini Pak Wawan, ini Pak Helmi, teman saya dulu. Dia sekarang senior engineer di Kalimantan Timur, Batubara. Salam kenal Pak Helmi. Teman saya ada di sana, Ustadz Randy Saputra juga di Samarinda kayaknya. Oh iya. Terkapok. Jadi ya, dulu saya pernah juga gitu Pak Wawan, pernah coba modalin orang. Saya sampai beli gerobak ada 2-3, cari orang itu susah sampai gerobaknya hancur. Jadi inspirasi sekali. Jadi kalau seperti itu, apakah sudah ada yang ini Pak Wawan ya dengan
teman-teman yang yang milenial ini, yang sekarang ini, generasi sekarang lah ya, itu kinerjanya apakah sudah bisa maksudnya sudah udah Bapak rekrut, kemudian udah ada kerja, terus seperti apa hasilnya itu, apakah memang seperti yang diharapkan kah, atau memang masih ada seperti Mas Hendar tadi yang masih ternyata dia kerjanya ini. Kadang-kadang kan model sekarang kan memang remaja-remaja sekarang kan begitu ya. Nah, tapi memang beda ya kalau misalnya yang direkrut di teman-teman yang di tambang atau apa itu memang harus agak disiplin karena dia agak memang udah jelas ininya ya, profesinya ya. Mungkin kalau misalnya yang di kuliner itu mungkin kemungkinan juga gitu ya. Tapi kalau memang model kayak kontraktor-kontraktor yang gak gede itu memang direkrut ya kayak memang sesuai dengan kebutuhan mereka kan gitu ya. Tapi kalau misalnya yang generasi muda, apakah yang sudah ini Pak sudah direkrut itu berjalan dengan lancar gitu ya? Mungkin barangkali itu Pak Wawan. Saya juga istri dari Purwokerto Pak. Waduh, Inara Pak Ilmi, Insya Allah. Ya, betul Pak Ilmi. Kalau sekarang saya tadi dibuka dengan kata-kata jangan baper, jangan harta itu tidak boleh digenggam. Karyawan juga sama Pak Ilmi, Pak Sindar, karyawan itu tidak boleh digenggam. Nanti kita udah cinta mati sama karyawan itu ternyata diambil sama Allah, suruh pindah kerja dan sebagainya. Itu masalahnya jadi baper akhirnya sakit hati, akhirnya kita jadi demotivasi. Itulah kehancuran bisnis biasanya seperti itu. Jadi motivasi bisnis itu hampir setiap hari Pak Ilmi. Motivasi bisnis itu bukan segi dari omset saja naik, bukan dari biaya bisa ditekan, bisa profit tinggi, tetapi dari karyawan yang meninggalkan kita itu bisa menjadi demotivasi bisnis. Maka tadi saya selalu menanamkan seperti itu, izin Pak Rahim tadi menyampaikan juga, terima kasih Bapak, bahwa betul-betul semuanya itu harus di dalam ini. Dan saya melakukan itu, Masya Allah, tabarakallah Bapak, pada saat kita ngeplongin hati kita itu dapat karyawannya baik Pak. Saya harus baik. Bahkan mohon maaf, karyawan kami itu di level-level tertentu Pak. Mohon maaf ini kalau ada yang mungkin non-muslim, saya wajibkan untuk untuk beribadah dengan baik, yaitu dengan conteng. Ini malam ini saya pun nanti saya harus ngejar ketertinggalan karena saya ikut, yaitu dengan halakoh Pak. Ini misalnya saya contoh seperti ini. Dia ada conteng-conteng ini. Dia setoran one jus, kemudian kita sholatnya tepat waktu atau apa. Ini kita beri ini Pak. Jadi karyawan akan, pada saat karyawan itu takut sama Allah, itu mending dari pada saat dia tidak takut. Sama Allah aja nggak takut, mana lagi sama Wawan, apalagi sama aturan. Udah ditendang saja gitu loh. Maka kami mewajibkan karyawan kami wajib sholat. Kalau di level bawah, tapi hati-hati. Kalau Gen Z sekarang digituin secara kenceng Mas Indar, itu akan lari. Maka saya butuh hati-hati lah. Yang posisi yang ini saya conteng-conteng ini, saya termasuk ikut Pak. Jadi saya conteng misalnya sholat tepat waktu, baca Al-Mulk sebelum tidur, saya ikut. Tapi itu level supervisor ke atas. Kalau di bawah belum. Minimal di bawah sekarang dia mau sholat dulu dah, alhamdulillah. Dia mau ngaji aja, alhamdulillah. Maka dengan cara seperti itu Pak Helmi ya, kami mengikat dengan keterikatan hati. Pada saat itu dia, sekarang kerja di perusahaan saya itu tidak hanya nyari duit, tetapi ternyata dia mendapatkan ketenangan dari diajarin ngaji. Kami punya guru ngaji, kami gaji Pak, di seluruh outlet kita. Ada dulu pernah sampai 60 karena pandemi, kita sekarang tinggal sekitar 20 atau 30-an orang. Itu kita harus dampingi si anak-anak ini. Lah itu bagian dari apa Pak? Bagian penguatan mental mereka. Itu yang pertama. Kemudian kalau tadi saya mengulang yang disampaikan ke Mas Indar tadi, hati-hati kalau kayak penjaga gerobak, warung, itu rata-rata Gen Z. Maka tadi kalau Gen Z harus hati-hati. Jangan terlalu dikerasin, sedikit dibebasin. Misalnya pakai kaos celana jeans misalnya udah dimarahin. Pakai celana jeans gini, wah udah lari itu Pak. Terus pakai kaosnya kok agak gini, lari udah dimarahin. Rambutnya gondrong sini, harus potong kamu rambutnya. Besok pasti nggak datang lagi. Maka itu ciri sekarang usia di situ Pak. Saya sudah mengalami sebelum pandemi kami karyawannya 1.000 lebih, hampir 2.000, 1.800.
Tapi sekarang sih kalau bukan karyawan, jadi sekarang konsepnya kemitraan, mungkin jaringan kami 2.000-3.000 ada. Tapi dia karyawan mitra kami, bukan karyawan saya. Jadi karyawan saya cuma 800-an sampai 900. Tapi kalau dulu sebelum ada konsep kemitraan, hampir 1.800 adalah karyawan kami, Pak. Dan pada saat itu, ini yang jadi garis bawah insya Allah, pada saat terjadi hantaman pandemi, saya tidak mengeluarkan mereka. Tapi mereka sendiri akhirnya, Pak, saya nggak enak, nggak ada orang yang beli, akhirnya mereka keluar. Terus, yaudah kamu masuk lagi nih, saya ada industri ini. Ternyata dia nggak mau. Dia biasa jaga warung, suruh bikin produksi bumbu renyusan, suruh jualan pizza, beda. Nggak mau. Ya berarti kan dia sendiri yang akan keluar, Pak ya. Nah, di situ memang sangat berat mengelola karyawan. Tetapi saya selalu berpedoman tadi, harta, karyawan, cinta, kasih sayang. Mohon maaf ini yang senior, tidak pernah saya genggam apalagi saya masukkan ke dalam hati. Itu selesai masalahnya. Pada saat kita menggenggam masukkan ke dalam hati, kehilangan warung tutup 70 outlet. Ya saya kalau orang Prof mungkin tahu ya, saya tetap senyum-senyum padahal 70 outlet tutup. Saya tetap senyum-senyum, tidak ada masalah. Saya tetap insya Allah, saya yakin rezeki Allah lebih banyak daripada yang diambil, seperti itu aja. Maka itu begitu artinya plong, karyawan itu kan berapat. Lah teknisnya gimana? Tadi saya jelaskan, Gen Z jangan menggunakan dokumen, bikin CV dengan ini akan tidak selesai. Bikin konsep-konsep yang sederhana, TikTok kayak, pakai audio kayak, atau bikin silakan tulis lamaran Anda dengan merekam video. Wah, dia seneng, Pak. Karena dia kan aktualisasi diri sukanya. Selfie, kemudian video, ngomong. Itu kan mereka seneng. Nanti dibikin mereka itu bagaimana menyenangi pekerjaannya. Oh, ternyata bos saya di sini ini mengaktualisasi diri. Bahkan dikasih, nih, kamu tak kasih modal untuk kuota. Nah, terus gini, kamu tetap boleh TikTok, tapi jangan lupa, kamu kan jaga warung ada produk. Nah, TikToknya jangan lupa ngomong tentang produk. Itu iklan gratis, Pak. Kemana-mana kita dapat iklan. Karyawannya sudah senang karena gadget sukanya kamera face, sukanya video dan sebagainya. Sedikit banyak dia akan mengiklankan produk kita sendiri. Terserah mau apa. Bisa dia lagi masak, nih masak model gini-gini atau apa. Biar mereka mengaktualisasikan diri. Butuh Gen Z adalah membebaskan mereka dulu. Tapi kita ngebatasin, Pak. Nah sekarang saya bingung karena pandemi kemarin kan 2 tahun kayak kita kan nggak umrohin. Ini terjadi. Ada karyawan saya sebelum pandemi, saya umrohin nolak, Pak. Saya nggak mau umroh, bayangkan diumrohin nolak. Saya nggak tertarik gitu. Itu terjadi karena itu Gen Z. Dia merasa bahwa saya butuhnya bukan itu. Kalau dikasih HP bagus mau dia. Tapi apakah kita sakit hati? Ya enggak, perlahan-lahan. Akhirnya berapa tahun kemudian karena dia hafalannya bagus sampai juz 30 minimal juz 30 dan 29, akhirnya kita umrohin lagi dan dia mau setelah dia memahami itu. Demikian Pak Elmi, mohon maaf jika kurang-kurangnya. Makasih. Kapan-kapan ke Samarinda mampir Pak Awan. Insya Allah Bapak, insya Allah nanti berkabar. Mohon saya nyampaikan sedikit Pak. Siap, Pak Elmi udah berapa tahun di Kalimantan? Udah dari 2008 Pak. Masya Allah. Itu peluang bisnis besar di sana Pak Elmi. Saya bisa Pak Elmi itu kenal banyak pejabat di sana dia. Pontianak dari gubernur. Pak. Oh gitu ya. Pisahnya Samarinda sekarang banyak kuliner juga. Iya betul. Potensi gede banget di Kalimantan, Masya Allah. Ya. Malam ini seru nih kayaknya. Banyak hal yang kita pelajari dari Pak Wawan. Tapi sudah tentu kita tidak hanya ingin silaturahim kita ini sampai di sini. Jadi Pak Wawan, kalau boleh kita nanti akan menindaklanjuti beberapa hal yang mungkin para mahasiswa bisa membantu juga ikut dalam bisnisnya Pak Wawan. Nanti saya nggak tahu apakah teman saya Dr. Ardan yang berasal dari Surabaya, mungkin kalau tertarik juga nanti kita bisa bicarakan untuk Jawa Timur, nanti apa hal yang bisa kita kerjakan sama-sama. Karena kalau saya tidak salah, Pak Wawan akan membangun semacam dapur ya di tiap kota ya? Iya, Prof. Semacam dapur produksi ya? Iya, Prof. Jadi kita kan punya produk yang tadi nasi box 9.500.
Kalau orang akan lihat 9.500 ini kan wow banget. Nah, kami ingin gandeng produksi kami, tapi kami ingin gandeng mahasiswa atau ibu-ibu rumah tangga nanti yang bisa ikut bisnis bareng. Nanti kita dapat sekian persen dari itu. Insya Allah kalau nilai segitu bersaing agak berat tentunya, tapi kami insya Allah udah dusnya bagus, Prof. Dusnya eksklusif, tebel, kekinian, ya. Hanya 9.500 sampai dengan harga 20.000 ada, tapi 9.500 sudah dapat ayam goreng. Nah, nanti konsepnya adalah di setiap kota, insya Allah mohon doanya para guru semua, teman-teman semuanya, itu kita bikin dapur-dapur kayak ghost kitchen atau cloud kitchen ya. Itu kalau pemain-pemain yang besar sudah mulai ini, nah kita berharap dengan kekuatan kita, itu banyak teman-teman CNS itu luar biasa sekali. Nah, dengan kekuatan kita itu sebetulnya kita bisa mengambah ke situ, Prof. Saya yang menyiapkan produksi, teman-teman nanti saya bantu serangan goibnya ya, artinya digital marketingnya, tapi di setiap kecamatan mungkin ada tim teman-teman kita yang mau bekerja, mau nyari ini sebaiknya dia tinggal pasang status. Nanti kita bikinkan grup ya, Prof. Itu modalnya sangat murah. Bahkan mungkin hanya modal membantu, awalnya hanya modal membantu untuk ads. Jadi ads itu kan ada biaya. Kita kalau diviralkan ads semuanya misalnya 500.000, kita add kan bareng-bareng di satu kota, gitu. Itu insya Allah, Prof, kalau video kontennya menarik, copywriternya menarik, itu orang akan menarik. Lah, di situ mereka tinggal menerima teleponan, Prof, pesan. Saya mau pesan. Nah, nanti kita punya aplikasinya nyambung ke kita. Tapi mau doanya, Prof, mungkin belum sekarang, kita lagi ngodok, moga-moga maksimal awal Maret lah, syukur-syukur akhir Februari sudah jadi. Karena aplikasinya ini butuh teknologi yang cukup ketat ya, Prof. Yang kalau ini sudah jadi, insya Allah bisa di Jawa terutama, Kalimantan itu di Pontianak, dan Sumatera itu di Palembang, Jambi, sama Lampung, Prof. Yang lain belum, gitu, Prof. Terima kasih. Samarinda siap, dari Pak Wawan. Insya Allah, Pak Helmi. Nah, ini Pak Helmi, di samping itu jangan lupa kita besarkan juga jumlah mahasiswa kita yang gabung di Mahasiswa Bisa Kaya ini. Jadi teman-teman Pak Helmi yang di Universitas Mula Warman dan anak, tolong diajak, terutama mahasiswa yang membutuhkan penghasilan. Lalu juga teman-teman di Magelang, ini ada Dr. Tuti dari Magelang, ada teman-teman saya dari Jogja, dari Semarang, karena kita hampir di semua kota ada sebenarnya. Prof, izin, Prof. Ini menarik sekali, Prof. Jika semua mahasiswa yang ada di Indonesia ini mau bergerak semua berwirausaha, keren banget, Prof. Karena Indonesia kan masih belum ada 2% ya. Padahal syarat negara maju itu adalah wirausaha 4%. Kalau dulu 2%, sekarang udah 4%. Indonesia sekarang sudah hampir 2%, tapi belum 2%. Itu kalau mahasiswa bergerak, padahal, Prof, kayak saya dan Mas Hendy mungkin dari Surabaya itu juga teman saya juga, Mas Jody teman saya, semua bergerak. Kita nggak ada persaingan, tapi memberikan pengalaman kita, kemudian semua mahasiswa bergerak, ikut jualan, Prof. Wah, keren banget. Apapun, nggak usah jualan produk saya, apapun. Karena kalau apapun itu berjualan, maka bergerak ekonomi itu, Prof. Jadi terima kasih banget ini, Prof, dan para guru sekalian kalau bisa menggerakkan para mahasiswa, dan mereka sudah tidak mikir hanya bekerja, tetapi punya usaha. Nah, usaha itu insya Allah kami siapkan, gitu, Prof. Terima kasih. Cukup, Pak, Prof. Terima kasih, Pak. Ya, ini kita biasa tutup 9:30, ini ada 5:23 menit. Terima kasih, kan. Silakan Pak Endar, saya kembalikan. Ini saya sendiri juga sebenarnya banyak yang mau ditanya ini. Ini Pak Wan harus datang lagi ya di minggu depan ya, Pak Wan. Ya, nanti grup-grupnya setelah nanti sudah ada kerjasama mungkin dengan Prof dan kita jangan lupa diajak-ajak. Nih Mas Alfonsius angkat tangan, apa mau nanya panjang apa pendek, Mas Alfonsius? Ini salah satu mahasiswa yang tergabung dengan grup kita nih, Pak Wan, Mahasiswa Bisa Kaya gitu ya. Pendek, Pak. Pendek, Mas. Mungkin boleh sedikit aja ya, Mas Alfon. Ya. Silakan. Ini itu mau bertanya sama Pak Wawan, kan ini kebetulan saya sendiri kuliah yang jurusan manajemen pemasaran, dan makanya ikut bisnis ini kan kebetulan kan sesuai dengan jurusannya gitu. Jadi mau tanya sama Pak Wawan, apakah tahun depan atau beberapa tahun depan masih ada lowongan pekerjaan gitu kan?
masih sekarang aja saat ini seperti yang dikatakan sama Pak Wawan, masih seperti ini udah 800 karyawan ya. Apalagi tahun ke depan mungkin mudah-mudahan tambah sukses lah bisnisnya. Jadi, pasti akan lebih banyak yang membutuhkan karyawan gitu. Oke. Jadi menanyakan apakah bisa kerja sama Pak Wawan atau mau berusaha kayak Pak Wawan gitu ya? Harus usaha. Tenang Mas Alfonsius, tenang. Alfonsius, kalau bisa kamu jadi pengusaha besar seperti Pak Wawan gitu loh. Harus ya. Tenang Mas Alfon udah ini kan sudah bergabung dengan MBK nih ya. Yang paling penting sekarang dengar cerita pengalaman-pengalaman orang, baik yang sukses maupun yang tidak sukses. Yang sukses kita tiru, yang tidak sukses sebagai pelajaran bagi kita. Sehingga kamu udah kuat, nanti begitu siap program ini. Alfonsius di kota mana? Sekarang kuliah di Yogyakarta, Pak. Di Yogyakarta, oke. Dekat kalau Yogyakarta ya. Nanti dengan teman-teman. Asalnya dari Sumatera. Asal dari Nias ya? Dari Sumatera Padang. Di Pulau Mentawai. Mentawai, dari Pulau Mentawai, ya. Oke. Kalau nggak salah dengan Dokter Gigi Siska ya? Iya, Pak. Oke. Baik, nanti kita ada berapa orang? 17 orang ya teman-teman kamu dari Mentawai? Iya, ya. Baik. Jadi mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti ya, Alfonsius. Silakan Pak Hendra. Luar biasa, senang sekali rasanya malam hari ini dapat banyak pencerahan dari Pak Wawan, dari Pak Rahim, dan Prof juga bapak-bapak yang lain juga gitu ya. Saya yakin ini diulang lagi juga insya Allah bakal banyak ramai, bahkan tambah ramai lagi nih Pak Wawan kalau Pak Wawan ikut lagi sharing nih ya Pak Wawan. Terima kasih banyak Pak Wawan. Saya melihatnya Prof jadi manut aja sampai nawatan. Memang luar biasa memang Prof ya Pak Wawan ya. Jadi terima kasih Pak Wawan. Ini malam hari ini saya juga sudah hampir lebih dari setengah tahun gitu ya mendampingi kelas sekolah bisnis gitu ya. Karena saya sendiri ngerasa banyak banget ilmu yang bisa saya dapat di sini, banyak link baru yang bisa saya dapat dari Prof juga gitu ya teman-teman Prof gitu ya. Jadi suatu berkah buat saya sendiri gitu bisa mendampingi dan ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua di sekolah bisnis pada malam hari ini. Semoga bisa istiqomah dan terus makin berkembang nih ke depannya gitu. Dan mungkin nanti suatu hari kita juga bisa kayak Wawan gitu ya, yang punya karyawan 800, 900 itu cuma ya ngomongnya ya. Cuma 800, 900. Oke. Saya ngurusin satu susah ya. Ini yang ngomong cuma ya. Oke, terima kasih Pak Wawan loh. Itu motivasi banget ya buat kita ya. Oke. Maaf lahir batin. Ya, Bapak Wawan, terima kasih banyak. Ini motivasi banget buat kita dan juga semoga buat yang lain ya, Mas Alfon yang tadi masih punya mindset semoga bisa kerja di situ, tapi nanti akan berubah nanti mindsetnya. Nanti saya akan punya pekerja juga gitu ya. Nah ini sama-sama kita berdoa semoga cita-cita kita yang kita harus punya cita-cita mulia kan ya CCM ya itu tercapai gitu ya. Untuk itu kita butuh tangan yang di luar tangan kita yang kecil ini gitu ya. Seperti Pak Wawan tadi nggak boleh ngegenggam apalagi cuma tangan kecil ini, serahin semua sama Tuhan, sama Allah Subhanahu Wa Taala yang menggenggam kita semua. Semoga cita-cita kita, masa depan kita bisa bermanfaat untuk orang sebanyak-banyaknya bisa Allah kabulkan. Nah, dan semoga kita dijadikan jalan gitu ya. Jadi manfaat buat banyak orang. Sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillah. Amin. Terima kasih banyak Prof, Pak Wawan, Pak Helmi, Pak Rahim, teman-teman semua, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Semoga hari ini dan kedepannya semakin baik,
semakin hari semakin penuh kebahagiaan, saling mendoakan dan jaga kesehatan ya. Karena dengar-dengar banyak kabar Omikron atau yang lainnya ya, kita sama-sama saling jaga dan saling doa. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak buat sharing dan waktunya. Selamat beristirahat dan salam buat keluarga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Iya. Terima kasih Prof, Pak Wawan, Helmi, Terima kasih Pak Pak Wawan. Madi, Assalamualaikum Pak Helmi. Pak Rahim. Oke Pak. Terima kasih Mbak Tika, Mas Ardan, Mbak Fat. Dr. Ardan, apa kabar? Terima kasih. Nggih, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Helmi, sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Dokter Ardan, udah lama nggak ketemu dokter. Terima kasih Bu semuanya. Sendari, wah Pak Satrio, terima kasih Mas Agung. Pak Satrio, apa kabar nih? Ya, alhamdulillah Pak Helmi. Kapan ke Borobudur? Wah,